Sebenarnya, aku tidak tahu apa yang terjadi padaku, sampai di titik di mana aku mulai bertanya-tanya pada diriku sendiri. Kenapa aku melakukan hal-hal yang tidak pernah aku lakukan sebelumnya? Aku pun awalnya tidak tahu siapa dirimu. Dari mana asalmu? Kehidupan seperti apa yang kamu lalui? Apakah kamu merasa bahagia atau justru sebaliknya? Dalam kehidupanku saat ini, sebelumnya kamu tidak pernah menjadi sesuatu yang penting atau perlu aku khawatirkan. Namun, tiba-tiba aku mulai menyadari entitas dirimu, menemukanmu, melihatmu, mendengar cerita tentangmu. Kemudian aku berpikir, perasaan macam apa ini? Kenapa rasanya ada sesuatu getaran asing yang belum pernah aku rasakan? Setiap kali aku mendengar kisahmu, jantungku bergetar, seperti ada setengah statis yang menjalar ke seluruh tubuhku, membuat seakan aku pun berada di sini, di dalam kisahmu, melalui masa-masa itu bersamamu. Aku tidak tahu apakah ini ilusi efek dari rasa bersemangat karena telah mempelajari hal baru, ataukah aku memang pernah mengalami hal itu. Di mana? Di kehidupan sebelumnya barangkali? Mungkin itukah alasan mengapa setiap kali aku melihat fotomu, mendengar ceritamu, selalu timbul rasa yang familiar, sekaligus asing. Terkadang juga timbul rasa rindu yang aku sendiri tidak tahu mengapa. Akan tetapi, apakah memang reinkarnasi itu sungguhan ada? Apa benar? Meskipun benar adanya dan sudah banyak yang mengaku mengalaminya, mana mungkin aku adalah salah satunya. Benar kan? Lagi pula, mana mungkin aku menjadi salah satu orang yang pernah menghiasi harimu. Ini pasti hanya karena aku terlalu menghayati mempelajari kisah dan perjalanan masa lampau. Awalnya begitulah aku menduganya. Kamu adalah pahlawan. Pahlawan yang tidak pernah disebutkan namanya. Pahlawan yang tidak banyak orang ketahui, tetapi kamu sangat berjasa. Pahlawan yang dilupakan namanya. Kenapa mereka melakukan hal itu? Bukankah jasamu juga perlu diapresiasi? Lelaki seperti dirimu, kira-kira akan mendapatkan wanita seperti apa yang akan mendampingi dirimu kala itu? Ada kalanya aku membayangkan bagaimana jika aku memang pernah berada di satu zaman denganmu. Bagaimana jika aku memang reinkarnasi? Apakah dirimu juga reinkarnasi ke zamanku saat ini? Pikiran-pikiran gila itu terus menari di kepalaku, hingga aku menemukan sebuah fakta baru. Fakta di mana aku tidak bisa mengelak. Aku menemukan selembar lukisan lusuh yang tidak terlalu diperhatikan oleh orang lain. Lukisan seorang gadis muda dengan kemampuan sederhana khas petani zaman itu. Tapi terlihat sedikit lebih mewah, dengan selendang kuning melingkari pinggangnya, membawa keranjang rotan, dan tersenyum manis. Rambut hitam bergelombang yang diikat setengah dengan hiasan Kamboja di telinganya. Aku mengenali wajah itu. Wajah bulat dengan mata besar berwarna coklat ceria, namun juga elegan. Hidung kecil dan mancung, alis tipis dan bulu mata lentik. Aku malu mengakuinya, tapi dia memiliki paras cantik dan manis untuk ukuran gadis biasa. Wajah itu adalah aku. Jika benar, bagaimana kamu menemukanku di garis waktu itu? Bagaimana aku kembali mendambakanmu? Bagaimana kali ini aku hanya menjadi seorang yang hanya bisa membaca kisahmu? Meski sejujurnya, aku masih memiliki sedikit harapan. Akankah kamu menemukanku lagi di garis waktu ini? Nora Wijaya, wanita berdarah Belanda Indonesia yang memilih untuk tinggal di Belanda karena merasa tidak nyaman tinggal di rumah omanya. Nora adalah anak yang tidak terlalu suka sejarah. Dia membenci sejarah.
sedangkan sang oma sangat menghargai sejarah. Namun, suatu hari, Nora tergerak untuk mengunjungi 8 museum di Amsterdam. Sejak saat itu, entah bagaimana Nora secara perlahan mulai menyukai sejarah. Nora memaksa Dinda, kakaknya, untuk mengirimnya kembali ke Indonesia. Pada saat itu, Nora kembali ke rumah Oma dan mulai mendengarkan kisah demi kisah yang Oma simpan selama ini mengenai sejarah. Hingga sang Oma memberinya sebuah buku. Buku yang menceritakan tentang seorang pahlawan yang hilang dari sejarah. Namanya tidak pernah disebut dalam sejarah manapun. Nora menganggap buku itu hanyalah karangan belaka, hingga sampailah dia mengalami mimpi yang sama berulang kali. Setiap kali dia membaca buku itu, Nora merasa bahwa dia seakan benar-benar berada di sana. Oma mengatakan, Nora tidak akan melupakan sejarah jika Nora membaca buku itu hingga selesai. Meski mungkin, Nora akan lebih membenci sejarah setelahnya. Nora yang kian penasaran dengan isi buku tersebut, mulai mencari segala jejak sejarah dalam rumah sang oma. Kemudian, dia menemukan sebuah foto wanita desa yang terlihat seperti foto anak kepala desa pada zaman itu. Gadis yang tersenyum dengan keranjang padinya, yang sangat mirip dirinya. Tidak hanya itu, namun ada belasan foto di sana bersama dengan foto orang-orang yang dekat dengannya. Di satu foto, Nora melihat wanita yang mirip dirinya sedang foto berdua dengan seorang prajurit biasa. Mereka bergandengan dengan cangkung. Pakaian dan senjata pemuda itu terlihat sangat tidak asing bagi Nora. Hingga dia menyadari, itulah yang dia lihat selama ini dalam mimpi, dan juga di diterapkan museum saat itu. Pemuda itu adalah Kala Aksara, nama yang tidak biasa untuk seorang prajurit rakyat. Tapi itulah dia. Perlahan Nora mengingat semuanya, kehidupan lampaunya. Nora Wijaya.